Militer Iran berjanji akan ratakan Israel dengan pakai semua rudal peledak seberat 1 ton. Targetnya akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel. Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. ساعاتی قبل موج 34 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولا الموحدین با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌های نقطه‌زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. الله يا ابوي وصلنا الطلق. Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir. Pemirsa, Menteri Peperangan Amerika Serikat Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan AS dalam serangan sekolah dasar putri di Midab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Midab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut, termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat sekolah dasar putri Shajareh Tayyibeh di Midab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Ya, pemirsa, situasi menegangkan terjadi di mana keluarga-keluarga berlari ke tepi jalan atau mencari tempat perlindungan darurat saat serangan udara berlangsung. Dalam video memperlihatkan kendaraan-kendaraan menepi berusaha menyelamatkan diri mencari tempat perlindungan. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang signifikan di mana sistem pertahanan udara Israel dilaporkan gagal mencegah beberapa rudal Iran yang menargetkan area sipil yang cukup dekat.
Ya, ketegangan di Iran Barat kembali terasa setelah otoritas setempat berhasil mengevakuasi sebuah bom atau rudal raksasa seberat hampir 1 ton yang gagal meledak dari sebuah bangunan perumahan di Provinsi Lorestan. Ya, peristiwa ini terjadi di kota Kuhdasht setelah serangan udara yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Proyektil berukuran besar itu dievakuasi dari puncak gedung menggunakan derek sebelum memasukkannya ke dalam truk. Dengan evakuasi yang berlangsung hati-hati dan penuh resiko, mereka berhasil memindahkan amunisi tersebut untuk mencegah bencana yang bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas. Ya, sementara itu konvoi kendaraan militer Amerika Serikat dilaporkan bergerak dari Irak menuju pangkalan di timur Laut Suriah di tengah meningkatnya ketegangan kawasan menyusul konflik dengan Iran. Dari rekamannya yang dirilis, memperlihatkan konvoi kendaraan militer berlapis baja Amerika Serikat bergerak menuju wilayah timur Laut Suriah di tengah meningkatnya ketegangan regional dengan Iran. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja dan truk logistik yang membawa berbagai perlengkapan militer, termasuk sistem pertahanan udara, terlihat melintas dari Irak menuju Suriah. Konvoi tersebut dilaporkan bergerak di sepanjang jalan raya di selatan kota Qamisli, wilayah pedesaan Provinsi Hasakah, sebelum menuju pangkalan militer Kasrak. Pangkalan Kasrak diketahui sebagai salah satu fasilitas militer terbesar yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di Suriah. Kedatangan konvoi terbaru ini menunjukkan dinamika baru di lapangan. Seiring meningkatnya ketegangan kawasan setelah memanasnya militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pemirsa, 4 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah serangan udara menghantam jalan raya Martir Bagheri di Teheran, Iran. Rudal juga membuat sejumlah mobil dan fasilitas rusak parah. Rekaman video menunjukkan dampak dari tabrakan akibat hantaman rudal di Jalan Raya Martir Bagheri, Iran. Sejumlah kendaraan rusak dan 4 orang tewas serta beberapa lainnya terluka ketika rudal tersebut menghantam jalan. Korban yang terluka segera dievakuasi oleh petugas untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya di kota Karaj, massa berkumpul sambil mengibarkan bendera nasional Iran. Mereka meneriakkan slogan mengecam Amerika Serikat dan Israel. Masyarakat Iran menyatakan kesetiaan kepada pemimpin baru Mojtaba Khamenei serta dukungan terhadap arah politik negara. Bisa meski di tengah pertahanan udara Iran yang terus melepaskan tembakan, seorang reporter tetap menjalankan tugasnya. Ya, seorang reporter Iran tetap melakukan tugasnya menyampaikan laporan saat pertahanan udara Iran terdengar melepaskan tembakan. Reporter bernama Yusef Salami ini tetap berdiri di tengah lautan masyarakat yang membawa bendera Iran. Dirinya menggambarkan suasana di tempat dirinya bertugas bahwa masyarakat Iran tetap tegak berdiri dan tidak takut. Dalam laporan yang disiarkan langsung tersebut, Yusef juga menyatakan kesetiaan masyarakat Iran kepada mendiang Khamenei. در میدان انقلاب ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم.